Dari parkiran pasar ke podium dunia, siapa sangka seorang remaja dari Gunung Kidul kini bikin dunia balap menoleh. Bahkan sampai membuat nama besar MotoGP ikut memperhatikan. Inilah kisah Veda Ega Baby Marquez dari Indonesia yang mulai mengguncang Moto3 di tengah hiruk-pikuk balapan kelas dunia. Satu nama mendadak mencuri perhatian, Veda Ega Pratama. Remaja kelahiran 2008 ini resmi mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium di Moto3 World Championship, tepatnya di seri Brasil 2026. Bukan cuma soal finish 3 besar, ini tentang perjalanan panjang dari tempat yang bahkan jauh dari kata mewah. Veda bukan lahir dari fasilitas elit atau akademi balap kelas dunia. Semuanya dimulai dari sesuatu yang sederhana, bahkan sangat sederhana. Sejak usia 4 tahun, ia sudah akrab dengan suara mesin, bukan di sirkuit besar, tapi di area parkir pasar hewan di daerah Pelayan, Gunung Kidul. Di sanalah ia berlatih, di tanah yang jauh dari sorotan kamera, di tempat yang mungkin tak pernah terpikir bisa melahirkan pembalap kelas dunia. Dari motocross kecil-kecilan hingga beralih ke road race di usia 9 tahun, satu hal yang terlihat jelas, Veda punya konsistensi. Dan itu mulai terbukti saat ia jadi juara nasional di usia 11 tahun. Sebuah titik awal yang diam-diam membuka jalan ke panggung dunia. Veda berarti kan kedepannya targetnya adalah untuk jadi pembalap internasional. Jadi pembalap internasional, oke. Usaha apa yang harus kamu lakukan supaya cita-cita kamu tercapai, Veda? Ikut sekolah balap, Sekolah balap, terus ya yang lain. latihan, Ya. tiap hari. Ya nggak tiap hari. Tapi latihan terus, Iya. latihan yang keras ya. Latihan yang keras. Jadi pingin bawa nama Indonesia supaya bisa mendunia gitu ya. Ya. Oke, umur berapa nanti bisa masuk ke sana? Mungkin 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Jadi target kamu setahun lagi kamu harus mendunia gitu. Ya. Wah, luar biasa. Oke, kita doain aja untuk Veda. Sukses ya Veda ya. Sukses ya. Setahun lagi nih targetnya ya. Setahun lagi kita mudah-mudahan punya anak Indonesia yang bisa mendunia. Namanya mulai dikenal saat tampil di Asia Talent Cup. Awalnya biasa saja, finish di posisi 8. Tapi kemudian semuanya berubah. Tahun berikutnya ia naik ke posisi 3 dan di 2023 ia jadi juara dengan rekor poin tertinggi sepanjang sejarah. 9 kemenangan dalam satu musim, dominasi. Dari situ, pintu menuju level lebih tinggi terbuka. Ia masuk ke Red Bull Rookies Cup, tempat lahirnya banyak bintang MotoGP. Dan lagi-lagi, Veda tidak butuh waktu lama. Podium di Austria, kemenangan di Mugello. Dunia mulai sadar, ini bukan pembalap biasa. Lalu tibalah momen yang mengubah segalanya. Moto3 Brasil 2026. Balapan berlangsung panas sejak awal. Veda langsung menyerang, masuk ke barisan depan. Tapi situasi tidak mudah. Ia sempat turun ke posisi 9, seolah kehilangan momentum. Namun, balapan dihentikan sementara. Dan justru disitulah cerita sebenarnya dimulai. Saat restart, hanya 5 lap tersisa. Veda memulai dari posisi 10. Tekanan tinggi, waktu sempit. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Satu persatu pembalap dilewati dengan tenang tapi agresif. Hingga lap terakhir, sebuah manuver berani dilakukan. Overtake krusial dan podium ketiga berhasil diraih. Sejarah tercipta. Indonesia akhirnya punya pembalap yang naik podium di Moto3. Yang bikin momen ini makin spesial. Semua itu terjadi di hadapan salah satu legenda balap dunia. Dan gaya balap Veda berani, agresif, tapi tetap terukur. Mirip seseorang yang sudah lebih dulu dikenal dunia. Itulah kenapa julukan Baby Marquez mulai melekat padanya. Reaksi publik luar biasa. Banyak yang menyebutnya bocah ajaib. Ada juga yang bilang ini baru permulaan. Dan memang rasanya ini belum puncaknya. Karena dengan usia yang masih sangat muda dan mental yang sudah teruji di level internasional, langkah menuju Moto2 bahkan MotoGP bukan lagi sekadar mimpi. Kisah Veda Ega adalah bukti bahwa mimpi besar
bisa lahir dari tempat sederhana, dari parkiran pasar hingga berdiri di podium dunia. Dan jika perjalanan ini terus berlanjut, bisa jadi suatu hari nanti Indonesia benar-benar punya wakil tetap di kelas utama MotoGP. Dan saat itu terjadi, nama Veda Ega Pratama akan selalu dikenang sebagai awal dari semuanya. Baru Grand Prix kedua, tapi memang Veda Ega Pratama sangat meyakinkan. Udah nungguin kan gue ngebahas tentang Veda Ega? Kita gas. Kemarin Veda start dari P4 dan startnya tuh bagus banget. Tapi seperti yang kalian tahu juga, atau mungkin kalau kalian belum pernah nonton Moto3 sebelumnya, jadi Moto3 itu memang dari awal banget race mulai sampai akhir itu semuanya mepet-mepet banget. Sangat dimungkinkan udah bisa ada di P2, P3 gitu ya. Tapi nanti dia bisa mundur. Nah Veda tuh kemarin juga sempat mundur sampai ke P7 bahkan P8 juga. Kemarin pun sebetulnya race sempat ada yellow flag dan juga ada red flag. Nah di red flag inilah yang sebetulnya gue udah mikir, wah ini kayaknya akan berat nih buat Veda. Salah satu rider yang mengalami insiden dan sampai akhirnya race ini di red flag adalah Scott Ogden. Dan update juga keadaan Scott Ogden baik-baik aja. Alhamdulillah nggak ada sesuatu yang serius, tapi memang kemarin itu dibawa ke medical center. Jadi Veda Ega pas lagi di red flag itu posisinya lagi di P9 dan akan dilakukan quick start procedure. Jadi posisi gridnya berubah menjadi posisi terakhir sebelum di red flag. Kenapa gue khawatir? Karena sisa 5 lap lagi dan yang ada di depan itu bener-bener rider-rider yang gawat. Seperti Quiles salah satunya. Ada 2 rider di Moto3 yang menurut gue sangat kuat musim ini, yaitu Quiles dan juga Almansa. Kemarin Almansa itu gak bisa ikutan quick start procedure-nya. Nah ini menariknya geng. Di depannya Veda Ega itu ada Carpe dan dia itu lumayan sulit untuk di overtake, dan pengalamannya Carpe tentunya lebih banyak daripada Veda Ega, tapi ternyata dia bisa loh. Dan epicnya adalah dia melakukan overtake ke Carpe ini justru di lap terakhir. Ini yang gue bilang bahwa dari sejak gue ngikutin Veda di Asia Talent Cup, dia ini punya riding style yang gak biasa. Dia tuh sabar dan dia bener-bener mature banget, padahal ini Grand Prix keduanya dia. Baru 2 kali loh, tapi dia udah podium. Selamat buat Veda Ega dan mudah-mudahan ini adalah podium pertama dari banyak podium yang akan kamu dapat. Hebat banget deh, Veda Ega Pratama bikin satu Indonesia ngomongin kamu. Hebat, tante ikut bangga. Veda kalau ketemu gue tuh manggil tante ya, langsung salim tangan lagi, berasa banget kan tuanya. Tapi gini, sebetulnya memang sangat menarik karena fenomenal banget apa yang dilakukan sama Veda. Bikin orang satu Indonesia tuh ngomongin Veda terus. Tapi tentunya ini dibarengi juga sama pendapat-pendapat yang buat gue tuh kayaknya harus gue bantu untuk meluruskan deh. Yang menariknya adalah orang-orang yang tadinya mungkin gak tertarik sama sekali nonton balap motor atau bahkan tahu aja enggak, tapi sekarang jadi ngomongin, minimal mereka posting lah. Dan sekarang mereka jadi tahu ada kelas Moto3, ada kelas Moto2. Dan buat yang mungkin belum tahu juga, bukan cuma Veda Ega aja. Iya, kemarin memang fenomenal karena Veda tuh berhasil podium. Tapi ada loh rider-rider Indonesia yang lainnya, seperti misalnya Aldi Satya di Super Sport. Terus di kelas Moto2 juga ada Mario Aji. Tapi dengan banyaknya orang baru nih yang terekspos sama Moto2, Moto3, MotoGP ini, artinya komen-komennya ini kan juga pasti akan berwarna banget. Salah satunya adalah yang ini. Nih, tentang selebrasi Veda di podium. Jadi kalau kalian lihat waktu di podium, Quiles sama Morelli itu kan semprot-semprot champagne. Itu memang pasti terjadi di semua kelas. Memang cara selebrasinya seperti itu. Dan karena memang si pemasok minuman ini adalah sponsornya, jadi biasanya mereka tuh harus foto pakai botolnya. Memang itu adalah bagian dari perjanjian antara MSEC sama brand tersebut. Kalau yang ini komennya menurut gue gak red flag, tapi ada lagi satu yang gue temuin di salah satu platform nih. Dia bilang, gila Veda, udik banget. Gue kasih tahu ya, ada 2 alasan. 1, Veda itu umurnya masih 17 tahun, jadi masih di bawah umur. Kalau di luar negeri, di bawah 18 tahun itu tidak boleh kena alkohol, minum gak boleh apa segala macam. Yang kedua, Veda itu setahu gue agamanya Muslim, dan mungkin gue juga nggak tahu karena gue belum tanya sama Veda, gue belum tanya sama bapaknya, tapi bisa jadi secara kepercayaan memang tidak mau bersentuhan dengan alkohol.
Apakah hanya Veda? Tidak, karena ada rider juga yang memang nggak pernah mau selebrasi pakai alkohol. Begitu mau semprot-semprotan champagne, dia minggir. Siapakah rider itu? Toprak Razgatlioglu. Jadi kalau baru kenalan sama sport ini, nggak apa-apa, tanya aja dengan senang hati, pasti ada orang yang mau ngejawab. Gue pasti mau ngejawab. Tapi jangan langsung tiba-tiba, ih udik banget segala macam. Nggak gitu. Sekarang gue ajak kalian yang baru kenalan nih sama sport ini untuk nonton race-nya dari awal sampai akhir. Jangan cuma pas podiumnya aja, terus udah gitu difoto langsung diposting biar kelihatannya si paling tahu. Jangan kayak gitu. Nonton race-nya dari awal sampai akhir supaya kalian tahu gimana caranya rider-rider ini nge-fight untuk bisa dapetin podium.